Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah sehat. Ya, pada pagi hari ini kita kembali belajar akidah akhlak. Setelah seminggu kita tidak bertemu ya. Baiklah, untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya mintakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Ista'in ikra basmalah. Amin. Baiklah Anda, terlebih dahulu kita akan ambil absen dulu ya sebelum kita mulai belajar. Abdul Azam, Abdul Ghani, Ahmad Ida Bahri, Anissa Anasya Putri, Anika Rizky, Bayu Rista, Bayu Pertama, Dewi Maharani, Wahri Maulana Ahmad, Wahri Maulana Ahmad, Delvan Febrian, Indah Maharani, sakit ya? Ada sudahnya? Mati Al-Fatih ya? Di grup. Mainan dari Putri, Muhammad Fadil, Muhammad Fadil, Muhammad Fadil, Mutiara, oke. Nopal Fadila, Naila Azhara, Naila Nufrina Putri, Neza Pinto, Raffi, Syifa Maisari. Berarti yang tidak hadir ada
Dua orang yang sakit ya. Iya Ustaz. Baiklah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah SWT, yang mana berkat rahmat dan karunia Allah kita masih bisa mengangkat kaki dan mengalirkan tangan ke sekolah yang kita cintai ini dalam rangka menuntut ilmu, ya kan? Bagaimana nih hari ini, sudah siap untuk belajar? Siap. Baiklah. Minggu kemarin kita telah belajar tentang materi apa? Masih ingat? Nabi Sulaiman. Dan doa. Ya, tentang adab zikir dan sholat kan? Ya, Ustaz. Apa saja kemarin ada adab sholat tuh? Mati. Zikir untuk dengan sikap rendahnya sih. Yang pertama nih ya. Yang kedua apa lagi? Takbir. Takbir. Khusyuk. Khusyuk. Yang ketiga, Bersihkan. bersihkan semua tempat sholat dan pakaian. Tindak Dan dan pakaian yang bagus. Nah, itulah adab sholat. Selanjutnya adab zikir. Supaya masih ingat, apa saja adab zikir? Kasih tenang. Khusyuk. Yang kedua pasti kan? Tidak memikirkan yang lain. Tidak meraskan suara. Yang bukan di tempat yang sepi atau yang tenang. Itu dia tentang adab zikir. Nah, sekarang kita lanjut ke materi yang baru, yaitu materi setelah adab satu zikir itu tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman. Nah, sebelumnya Bapak akan menyampaikan tujuan dari pelajaran kita pada pagi hari ini. Adapun tujuannya yaitu setelah Anda mempelajari materi ini, Anda mampu mengetahui bagaimana kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, kemudian meneladani dan mencontohkan dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya mencontohkan kisah yang dapat diambil dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu dia tentang tujuan yang harus kita capai pada bab ini. Baiklah, sebelumnya Nabi Sulaiman ini merupakan anak dari Nabi Daud alaihissalam. Beliau merupakan nabi yang wajib kita imani di antara 25 nabi dan rasul, ya kan? Ya. Nabi Sulaiman ini merupakan nabi yang apa? Dikaruniai oleh Allah apa? Yang bisa Ilham kemampuan berbicara. Banyak nikmat atau mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman. Contohnya berupa banyaknya harta, kerajaan beliau bagus, Bisa kemudian berbicara beliau dengan diberikan binatang. kemampuan kecerdasan yang begitu banyaknya, sehingga beliau mampu berbicara Berbicara dengan dengan hewan hewan. seperti semut, burung, Jin. jin, apa lagi? Setan. Nah, ada tuh. Pokoknya Nabi Sulaiman itu bisa berbicara dengan binatang ya. Datang itu. Lanjut kita kepada pengertian Nabi dan Rasul. Mungkin anda semua sudah tahu ya, Nabi itu merupakan hamba yang dipilih oleh Allah SWT sebagai khalifah di muka bumi. Ya, kalau perlu ini dicatat ya, dicatat di bukunya. Silakan keluarkan bukunya. Catat inti-inti dari materi ini. Setiap nabi pasti rasul, tetapi namun enggak sebaliknya. Rasul bukan nabi. Rasul adalah nabi. Adapun hikmah diutusnya nabi adalah yang pertama, nabi dan rasul memberikan teladan bagi manusia, yaitu contoh untuk kita manusia. Karena nabi merupakan contoh yang harus kita tiru dalam kehidupan ini. Siapa lagi yang akan kita tiru selain nabi? Kan tidak ada kan? Yang kedua yaitu nabi dan rasul merupakan penyampai wahyu Allah SWT. Maksudnya yaitu wahyu yang Allah berikan, wahyu yang Allah akan sampaikan itu akan Allah suruh kepada nabi, atau Allah perintahkan itu kepada nabi, baru nabi yang menyampaikan kepada kita manusia biasa ini.
Karena Allah tidak mungkin langsung menyampaikan wahyunya kepada kita yang manusia biasa kan. Tentu ada perantara, itulah Nabi. Adapun dalilnya itu terdapat pada Quran surah Al-Anbiya. Siapa yang bisa membacakannya? Baca Quran surah Al-Anbiya ayat 25. Tentang tidak. Surah berapa Al-Anbiya? Surah 21. Satu. Satu. Ya, 25. 25 ada. Iya, Ustaz. Surah Al-Anbiya surah berapa? 21. Baca ayatnya. Baca lah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika min rasul min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Itulah dalil yang menceritakan tentang apa tuh? Nabi. Kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Ustaz. Itu terdapat pada Quran surah Al-Anbiya, ya kan? Nah, besok di ujian kalau ada soalnya tentang apakah dalil tentang Nabi Sulaiman, maka jawabannya apa? Surah Al-Anbiya ayat 25. Bagus. Kita lanjut. Lanjut kita kepada kisah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman merupakan putra dari Nabi Nabi Sulaiman sejak kecilnya beliau sudah merupakan anak yang sangat cerdas, ya kan? Beliau memiliki kemampuan atau intelijen yang tinggi, tidak sama seperti manusia biasanya. Beliau sejak kecilnya sudah banyak ilmu-ilmu beliau. Maka contohnya itu saja, Nabi bisa berbicara dengan hewan seperti semut, ya kan? Semua hewan. Semua hewan, ya, yang lebih khususnya semut. Nabi Sulaiman sangat bijaksana dalam memutuskan segala masalah di masyarakat. Pokoknya segala permasalahan yang ada di masyarakat, Nabi Sulaiman yang apa? Yang menyelesaikannya. Ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwasannya Nabi Sulaiman itu dahulunya ada didatangi oleh dua orang perempuan, ya kan? Dua orang perempuan itu mereka berebut anak. Yang satu mengakui ini merupakan bayinya, yang satu lagi mengakui juga itu merupakan bayinya. Kemudian Nabi Sulaiman, apa kata Nabi Sulaiman? Kemudian Nabi Sulaiman mengatakan kalau tidak ada di antara kalian yang mengaku bahwa ini ibunya, maka aku akan membelahnya menjadi dua. Kemudian ibu yang pertama, Setuju dengan putusan Nabi Sulaiman. bunyi dulu ya. Selanjutnya yang pertama, wanita yang pertama dia merelakan, ya silahkan Nabi, aku rela anak ini dibunuh. Kemudian ibu yang keduanya mengatakan, aku rela memberikan anak ini kepadamu Nabi, asalkan kamu jangan membunuhnya. Kemudian barulah Nabi Sulaiman tahu ini ibu dari bayi ini merupakan ibu yang kedua, kan? Maksudnya yang sebenarnya menjadi ibu dari bayi itu wanita yang kedua.
Maka Nabi memberikan bayi tersebut kepada wanita yang kedua, karena wanita tersebut tidak rela anaknya dibunuh. Ya, contohnya mana mungkin orang tua rela membunuh anaknya kan? Sedangkan ibu yang pertama tadi dia tuh rela anaknya dibunuh. Maka dari situlah Nabi Sulaiman mengambil kesimpulan bahwasanya wanita yang pertama itu bukan ibu dari bayi itu. Itu contoh dari kisah Nabi Sulaiman. Beliau merupakan mampu memutuskan perkara di masyarakat. Contohnya kisahnya. Kemudian yang ketiga, Nabi Sulaiman dapat berbicara dengan binatang, ya kan? Dapat menguasai jin, setan serta angin yang menjadi kendaraannya. Begitulah karunia yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Biasakan dicatat yang paling pentingnya. Yang terakhir itu Nabi Sulaiman memiliki sifat yang tangguh, tegas dalam menyiarkan agama tauhid dulunya sebelum adanya agama Islam, ya kan? Karena agama Islam dibawakan oleh Nabi siapa? Nabi Muhammad. Ya, sebelum Nabi Muhammad ada, tentu agama tauhid dulu namanya. Dan kita lanjut kepada perilaku yang mencerminkan atau meneladani Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang pertama itu berani berpendapat secara bijaksana. Ya, Nabi Sulaiman merupakan sosok yang sangat berani. Beliau berani mempertahankan apa yang beliau inginkan atau pendapat beliau itu mampu beliau pertahankan. Yang kedua itu pandai menguasai emosi meskipun menghadapi masalah berat. Siapa di dunia ini yang tidak punya emosi? Manusia pasti punya emosi. Tetapi itulah kelebihan dari Nabi Sulaiman. Beliau mampu meredam emosi beliau meskipun beliau sangat kesal misalnya kepada ada mungkin dari ujian daripada apanya? Anak buahnya misalnya kan Nabi Sulaiman. Tapi beliau mampu menyikapinya dengan sabar. Yang ketiga itu tegas dan amanah. Nabi Sulaiman merupakan pemimpin yang sangat tegas. Beliau mampu menjaga amanah. Mungkin pada saat sekarang ini kita sudah jarang pemimpin yang bisa amanah, ya kan? Tapi tidak pada Nabi Sulaiman. Yang keempat itu bertanggung jawab. Nabi Sulaiman mampu mempertanggungjawabkan apa-apa saja yang diamanahkan kepada beliau. Yang kelima itu adil. Yang keenam teguh. Yang ketujuh tunduk dan patuh melakukan perintah Allah. Ini kuncinya. Tunduk dan patuh melakukan perintah Allah. Karena sesungguhnya sebaik-baik manusia di bumi ini adalah manusia yang apa? Tak tahu. Sebaik-baik manusia di mata Allah adalah manusia yang apa? Yang suci. Bertakwa. Bertakwa ya. Apa itu takwa itu? Takut kepada Allah SWT. Nah itu dia. Ya silakan dicatat untuk pentingnya kalau perlu dicatat ya. Itulah yang selanjutnya cara atau contoh yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang pertama itu membiasakan diri membaca buku atau mencari ilmu. Yang kedua apa? Melatih diri untuk selalu menyisihkan yang sebagian rezeki yang kita miliki. Karena Nabi Sulaiman merupakan nabi yang memiliki banyak harta. Tetapi beliau boleh dikatakan beliau tidak pelit. Beliau mau memberikan semua yang beliau miliki kepada orang yang membutuhkan. Maka dari itu sebaiknya kita juga bisa mencontoh sifat beliau ini, karena beliau suka berbagi. Yang keempat itu meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Nah, ini yang kunci dari segalanya. Kalau kita sudah bertakwa, kita merasakan hidup dunia ini, kita merasakan bahwasanya yang paling berharga di dunia ini adalah takut kepada Allah. Untuk apa kita hidup di dunia ini jika kita tidak takut kepada Allah SWT? Selanjutnya itu menjauhi dari perbuatan yang menyimpang. Ini juga perlu nih. Di belakang Deniza Simak ya, ntar lagi. Nah itu dia cara mencontoh
kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini ada videonya ya, silakan ditonton videonya. Kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 16 hingga 44. Dalam kisah ini diceritakan bahwa Nabi Sulaiman berhasil menyingkirkan penguasa negeri Sabah, yaitu Ratu Balqis, dengan segala kekuasaan yang dimilikinya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman adalah anak dari Nabi Daud alaihi salam. Beliau mewarisi kerajaan ayahnya dan mendapat gelar kenabian. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan beberapa mukjizat kepada Nabi Sulaiman. Di antaranya seperti yang disebutkan dalam surat An-Naml ayat 17. Dan untuk Sulaiman dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka berbaris dengan berdiri. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman dan para tentaranya melakukan perjalanan sampai mereka dilepas oleh semutnya. Namun tidak ada yang menyadari kecuali Nabi Sulaiman. Wahai semut-semut, cepatlah kalian masuk ke sarang agar kalian tidak terinjak oleh Nabi Sulaiman. Dan ayo, cepat lari. Mendengar seruan Ratu Semut kepada najwanya, Nabi Sulaiman tersenyum dan menghentikan langkahnya. Kemudian mereka menunggu rombongan semut itu berbondong-bondong masuk ke dalam sarang. Sebelum melanjutkan perjalanan, Nabi Sulaiman memeriksa tentaranya satu persatu. Ketika sampai di bangsa burung, Nabi Sulaiman merasa ada yang kurang. Mengapa aku tidak melihat burung? Apa dia tidak ikut dalam perjalanan kali ini? Wahai Raja Sulaiman, sebenarnya tadi burung terbang bersama kita. Namun, sekarang dia menghilang entah kemana. Kepada perginya burung, awas lagi datang tanpa membawa alasan yang masuk akal. Akan aku hubungi nanti. Untungnya, tak lama kemudian, burung Hudhud datang. Dari mana saja kau Hudhud? Maafkan hamba karena pergi tanpa izin. Wahai Raja Sulaiman, namun seluruh hukumku, sudahkah engkau mendengar kabar dariku terlebih dahulu? Mungkin engkau belum pernah mengetahui tentang ini. Ya, apa itu wahai Hudhud? Jadi, sebenarnya di tengah perjalanan tadi, hamba tertinggal dari rombongan. Terbang berputar-putar sampai akhirnya terdapat di suatu negeri bernama Sabah. Negeri itu dipimpin oleh seorang perempuan. Namun sayangnya, hamba melihat ratu dan kaumnya sedang menyembah matahari, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah perkataan ini dapat aku percaya? Kau tidak sedang mencari-cari alasan agar lolos dari hukumanku, bukan? Wahai Raja Sulaiman, mana berani hamba berbohong kepadamu? Nabi Sulaiman berpikir tentang kebenaran kabar yang dibawa oleh burung Hudhud. Kemudian beliau menulis sebuah surat. Kalau begitu, aku ingin kau melakukan satu hal. Pergilah dari negeri Sabah dan bawa surat ini. Jatuhkan tepat di depan ratu kerajaan Sabah, lalu bersembunyilah untuk mengintai keadaan. Aku tunggu laporan dari di sana. Siap melaksanakan perintah. Terbanglah burung Hudhud ke negeri Sabah dengan membawa surat Nabi Sulaiman. Sesampainya di kerajaan Sabah, burung Hudhud terbang ke dalam istana dan menjatuhkan surat di depan singgasana Ratu Balqis. Hah? Sebuah surat? Dari siapa ini? Sebelum pergi, burung Hudhud memberi hormat kepada Ratu. Ratu Balqis tercengang melihat seekor burung yang sopan seperti Hudhud. Sepertinya surat yang dibawa burung itu dari orang yang hebat. Apa ya isinya? Ratu Balqis penasaran dan langsung membaca isinya.
Ternyata surat tersebut dari Raja Sulaiman. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku Sulaiman, utusan Allah. Aku mendengar bahwa ratu dan rakyat negeri Sabah menyembah matahari. Sebagai utusan atau Nabi Allah, aku ditugaskan untuk mengajak kalian menyembah Allah. Segeralah bertobat, semoga kemudahan Allah atas perilaku kalian, atau aku akan menundukkan kerajaan Sabah. Selesai membaca surat itu, Ratu Balkis mengumpulkan para penasihat kerajaannya. Wahai para penasihatku, aku mendapatkan surat dari Raja bernama Sulaiman. Bacalah surat ini dan katakan pendapat kalian. Ratu Balkis memberikan surat dari Raja Sulaiman kepada para penasihatnya. Setelah membaca surat, raut wajah mereka tampak marah. Jadi, apa pendapat kalian mengenai isi surat ini? Sepertinya Raja Sulaiman mengajak kita untuk berperang. Kita jangan mau tunduk kepadanya. Jika kita tidak mau menuruti perintahnya, pasti dia akan memarahi kerajaan Sabah. Namun jangan khawatir, wahai Ratu. Pasukan kita siap jika harus berperang melawannya. Yang hamba pernah dengar, beliau adalah seorang raja yang memiliki kekuasaan tidak terbatas. Manusia, jin, dan bangsa burung tunduk kepadanya. Semua keputusan kami serahkan kepadamu, wahai Ratu Balkis. Ratu Balkis mulai berpikir bagaimana cara menghadapi Raja Sulaiman. Ia tidak mau bertindak gegabah, apalagi musuhnya kali ini bukan orang sembarangan. Wahai penasihat, aku ada ide. Besok aku akan mengirimkan hadiah yang banyak dan mewah untuk Raja Sulaiman. Kita lihat tanggapannya. Siapa tahu beliau berubah pikiran. Keesokan harinya, utusan Ratu Balkis berangkat menuju istana Raja Sulaiman di Palestina sambil membawa hadiah yang banyak dan mewah. Sesampainya, para utusan Ratu Balkis di hadapan Raja Sulaiman. Aku tidak perlu semua hadiah ini. Apa yang Allah SWT berikan kepadaku lebih dari semua ini. Pulanglah kalian, katakan kepada Ratu Balkis, apabila dia dan rakyat Sabah tidak mau menyembah Allah, maka aku dan bala tentaraku akan melanjutkan kalian. Baik, wahai Raja Sulaiman, katakan sampai kepada Ratu kami. Kedua utusan itu pulang ke negerinya dengan perasaan sedih dan takut. Mereka segera melaporkan apa yang terjadi dan pesan dari Raja Sulaiman. Kemudian, Ratu Balkis mencari cara lain untuk menghadapi Raja Sulaiman. Jika mereka berperang, jelas pasukannya akan kalah telak. Wahai para penasihatku, siapkan pengawal untukku. Aku harus turun tangan langsung hari ini untuk menemui Raja Sulaiman. Siap, wahai Ratu. Tak jauh dari sana, tampak berburu mendengar percakapan mereka. Ia segera terbang ke Palestina untuk melaporkan apa yang didengarnya kepada Raja Sulaiman. Nabi Sulaiman mendapat laporan dari buru-buru dan segera menyiapkan sebuah rencana untuk menyambut Ratu Balkis. Wahai para penasihat kerajaanku, siapakah di antara kalian yang sanggup membawa singgasana Ratu Balkis ke hadapanku? Hamba bisa melakukannya, wahai Raja Sulaiman. Seberapa cepat kau bisa melakukannya? Sebelum engkau berdiri dari duduk, singgasana Ratu Balkis akan hamba bawa ke sini. Wahai Raja Sulaiman, hamba bisa melakukannya sebelum engkau berdiri. Lakukanlah. Seketika itu juga, singgasana Ratu Balkis hadir di hadapan Nabi Sulaiman. Subhanallah, Maha Suci Allah. Inilah karunia dari Allah untuk memujiku. Apakah aku bersyukur atau malah mengingkari nikmatnya? Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat An-Naml ayat 40. Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur kepada dirinya sendiri. Dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya, Maha Mulia. Ubahlah sedikit bagian dari singgasana ini. Kita akan lihat apakah Ratu Balkis masih mengenalinya atau tidak. Satu lagi, ubahlah lantai istana ini berlapis kaca yang terdapat ikan-ikan di bawahnya. Akan
akan kami laksanakan, wahai Raja Sulaiman. Rombongan Ratu Balkis sudah tiba. Nabi Sulaiman menyambut Ratu Balkis dan rombongannya di depan pintu istana. Kemudian diperlihatkan kepadanya sebuah singgasana. Selamat datang di istanaku, wahai Ratu Balkis. Silakan duduk terlebih dahulu. Ratu Balkis duduk di singgasana. Lalu ia pun merasa ada yang aneh. Seperti inikah singgasanamu? Iya, ini super persis dengan yang aku miliki. Tapi tidak mungkin. Tadi sebelum pergi, aku melihat singgasanaku masih ada pada tempatnya. Aha, aku sedikit banyak mengetahui tentang kehebatanmu, wahai Nabi Sulaiman. Masuklah ke dalam istanaku, wahai Ratu. Ratu Balkis tak henti-hentinya mengagumi keindahan istana Raja Sulaiman. Lalu pandangannya tertuju pada lantai jernih seperti kolam ikan di tempatnya berpijak. Seketika itu ia mengangkat sedikit jubahnya. Wahai Ratu, tidak usah khawatir cuma makan basah. Itu hanya lantai yang terbuat dari batu berlapiskan kaca. Benar juga. Wah, semuanya ini sempurna sekali. Ratu Balkis benar-benar terpesona dengan keindahan dan kekuasaan yang dimiliki oleh Raja Sulaiman. Dalam hatinya ia merasa tidak ada apa-apanya dibandingkan Raja Sulaiman. Sesungguhnya, semua yang aku miliki adalah pemberian dari Tuhan pencipta alam semesta. Dialah Allah SWT. Ya Allah, sungguh selama ini hamba telah berbuat zalim. Maafkan hamba. Mulai saat ini hamba berserah diri kepadamu, Tuhan pencipta alam semesta. Demikianlah akhir kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini, diantaranya: pertama, hendaknya kita bersikap rendah hati dengan segala kehebatan yang dimiliki, seperti sikap yang dicontohkan oleh Nabi Sulaiman. Kedua, bersikaplah lemah lembut kepada semua makhluk Allah. Dan ketiga, hendaknya kita selalu bersyukur atas karunia yang diberikan Allah dengan cara mengingatnya. Karena semua yang diberikan Allah kepada kita adalah titipan yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Wallahu a'lam. Nah, itu dia tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu tentang kisah beliau pada masa beliau remaja, ya kan? Apa tadi? Di negeri Sabah ada seorang ratu yang bernama Ratu itu dengan pengikutnya belum menyembah Allah SWT. Mereka masih menyembah apa? Matahari. Ya, mereka menyembah matahari karena belum tahu bahwasanya alam semesta ini diciptakan oleh Allah SWT. Kemudian karena mungkin berkat dari hidayah dari Allah, maka Allah mengutus burung hudhud untuk pergi ke negeri Sabah tadi kan, supaya menceritakan kepada Nabi Sulaiman bahwasanya itu adalah seorang ratu yang menyembah matahari dan kaum-kaumnya. Nah, itulah sampai selanjutnya dan sampai pada akhirnya Ratu Balkis bertemu dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, dari kisah tadi apa hikmah yang dapat Anda ambil dari Nabi Sulaiman nanti boleh bersyukur nanti, kemudian apa lagi? Tidak sombong. Ya, pokoknya tadi harta yang dimiliki atau kerajaan yang dimiliki oleh Ratu Balkis tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kerajaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman, ya kan? Ya. Contohnya tadi ketika Ratu Balkis hendak menginjak lantai dari kerajaan Nabi Sulaiman, beliau Ratu Balkis mengangkatkan bajunya ke atas, jubahnya ke atas kan, karena mengira bahwasanya lantai ini merupakan air kolam misalnya. Melainkan itu hanya lantai. Itulah kehebatan dari Nabi Sulaiman alaihissalam yang tidak dimiliki oleh siapapun. Nah, itulah
materi kita tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi? Tidak ada. Tidak ada sih. Tidak ada. Kalau ada lagi yang bertanya, Ustaz akan menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini. Nabi Sulaiman merupakan anak dari Nabi Daud. Kemudian beliau ini merupakan nabi yang memiliki banyak kehebatan, pintar, cerdas, berani, apa lagi? Dan banyak lagi kehebatan yang beliau miliki. Untuk itu kita selaku manusia atau umat Nabi Muhammad, kita juga perlu mengetahui bagaimana kisah Nabi Sulaiman atau kisah dari Nabi pendahulu kita, Nabi Sulaiman itu. Ada orang sekarang yang ingin mengaku kaya kan, tapi bukan apa-apanya dibandingkan dengan Nabi Sulaiman. Itu belum seberapa lagi harta yang kita miliki saat sekarang ini. Untuk itu Ustaz mengharapkan dari kepada anda semua bahwasanya nanti kalau sudah dewasa kita semua kita memiliki banyak harta, maka kita memaafkan di jalan Allah SWT. Bisa kan? Untuk itu kalau mumpung anda masih anak-anak, silahkan dicari ilmu banyak-banyak seperti Nabi Sulaiman alaihissalam supaya bisa mencerdaskan kehidupan bangsa selanjutnya. Jadi kalau tidak, silahkan anda kerjakan. Ustaz akan memberikan tugas, silahkan dikerjakan latihan di LKS-nya tentang kisah Nabi Sulaiman ini. Ya silahkan dikerjakan latihannya ya, yang nomor 55 ya. Nanti kita kumpul dan bahas bersama ya. Pintu, silakan keluarkan LKS ya Pintu. Silakan latihan di LKS. Sambil anda mengadakan latihannya, saya ingin menyampaikan bahwasanya ini merupakan materi yang terakhir kan, ini semester 1 ini. Untuk itu silakan anda bersiap-siap untuk mengikuti ujian akhir semester atau penilaian akhir semester pas. Karena seminggu lagi kita akan melaksanakan ujian. Tidak pakai suara ya. Nampak Nabi Sulaiman alaihissalam edit. Waktu kita tinggal 5 menit lagi ya. Kita baik menyadari pada segala kesalahan dan sakit kita langsung.
nikah? Silakan di baca soalnya. Ketika Nabi Sulaiman Singgasannya Ratu Balkis, ada seorang yang sanggup untuk dibawanya sebelum. Kan tadi udah ada di video mah. Video lu nggak dia nak jawab. Edo, kan sekolahnya. Yuk, ini benar. Ada rumah dari Ustaz. Yang nomor 2 mana minta dulu Ustaz. Yang manusia lebih. Berikan 3 contoh perilaku keteladanan Nabi Sulaiman. Yang diminta cuma 3, ya silakan bikin 3. Kalau BMP ada Ustaz. Boleh, silakan. Tafadhol. Tuh. Allah menjadikan Al-Quran yang kebijaksanaan dan Tidak zaman ini berangkat. Siap kan? Apa yang dilakukan Rasulullah setelah membaca surat Nabi? Ya karena waktu kita sudah habis ya, itu siap-siap silakan dikerjakan kamu di rumah ya. Minggu depan kita bahas lagi ya. Ya. Pak, tadrib sana. Tadrib.
Untuk PR di rumah silakan ditambah dengan ini kompetensi ya. Oke, itulah pelajaran kita pada pagi hari ini. Pak. Siap ini masuk ke belajar lagi. Boleh ya. Ya silakan semuanya siap-siap. Oke, itulah pelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan disambung tugasnya di rumah, dijadikan PR di untuk minggu depan ya. Ya silakan disimpan bukunya, disimpan buku akidah kelak ya, karena waktu kita sudah hampir habis ya. Ingat tugasnya dikumpulkan minggu depan ya. Siap. Semuanya dulu yang di belakang diam dulu ya. Dan karena sudah bunyi, kita tutup pelajaran kita dengan membacakan hamdalah. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Nana. Silakan belajar sendiri lagi.